Inilah tempat sarang iblis pada tubuh manusia dan cara bagaimana agar terhindar dari godaannya. Iblis laknatullah merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Mereka melakukan segala tipu daya agar seluruh Bani Adam mengikuti godaannya. Terdapat 6 arah yang menjadi pintu saat setan akan masuk ke dalam diri manusia, mulai dari depan dan belakang, dari sisi kiri dan kanan, dan dari atas maupun dari bawah. Di dalam tubuh manusia, setan bisa dengan mudah melancarkan godaannya, mulai dari mempengaruhi agar jauh dari agama Allah, membuat manusia lalai dari ketaatan, dan memalingkannya dari jalan yang benar dan diridhoi, hingga akhirnya manusia terjerumus dalam kubang kemaksiatan. Dimulai sejak kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa, dengan perjalanan yang panjang, hingga akhirnya setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah Nabi Adam dan Hawa berkumpul kembali dan melakukan tobat hingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis masih saja menggoda keduanya. Godaan tersebut ditujukan kepada Hawa, hingga akhirnya iblis dapat masuk ke tubuh manusia karena seorang anak iblis yang dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Adam alaihissalam meninggalkan Siti Hawa seorang diri karena satu keperluan yang harus beliau lakukan. Kemudian datanglah iblis bersama anaknya bernama Khannas. Iblis berkata, "Aku harus pergi untuk melakukan sesuatu hal yang penting. Tolong jaga anakku ini hingga aku kembali." Hawa pun menerima anak iblis itu, dan iblis pun pergi. Setelah Nabi Adam kembali pulang, dia kaget tengah mendapati Hawa bersama anak iblis tersebut. Nabi Adam alaihissalam sangat marah, namun Hawa membela diri. "Dia adalah anak iblis yang dititipkannya kepadaku," jawab Hawa. "Mengapa engkau sudi menolongnya?" tanya Nabi Adam alaihissalam. Dengan sangat marah, anak iblis itu dibunuhnya, dicincangnya, dan setiap cincangan itu digantungkan di dahan pohon. Setelah itu, Nabi Adam pun pergi. Selang berapa lama kemudian, iblis pun datang menemui Hawa untuk mengambil anaknya. "Di manakah anakku?" tanya iblis kepada Hawa. Hawa menerangkan bahwa telah terjadi sesuatu. Adam telah mencincang-cincang tubuh anakmu, dan setiap potongan anakmu digantungkannya pada dahan pohon. Jelas Hawa kepada iblis. Iblis laknatullah kemudian menyuruhkan nama anaknya, dan potongan-potongan tubuh anaknya berkumpul, dan Khannas pun hidup kembali seperti sedia kala. "Jagalah dia, karena aku ada urusan lain yang harus aku kerjakan," pinta iblis kembali kepada Hawa. Mula-mula Hawa menolak permintaan iblis. Akan tetapi iblis terus bermohon sedemikian gigihnya sehingga ia menyerah. Setelah itu
pergilah iblis meninggalkan tempat itu. Ketika Adam pulang, terlihatlah olehnya anak iblis itu lagi. Apakah artinya semua ini? Tanya Adam alaihissalam. Hawa kemudian mengisahkan yang telah terjadi. Namun Adam alaihissalam malah memukuli Hawa. Aku tak tahu apakah rahasia di balik ini semua, kata Nabi Adam. Kenapa engkau tidak mematuhi aku dan lebih mematuhi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terpedaya oleh bujukannya? Tanya Adam alaihi salam. Tak berapa lama kemudian Adam membunuh anak iblis tersebut untuk kedua kali dan mayatnya dibakar. Kemudian sebagian abunya dibuangnya ke dalam air dan sebagian lagi dibuangnya ke udara dan diterpa oleh angin. Setelah itu Adam alaihissalam pun pergi lagi. Kemudian iblis datang menanyakan anaknya. Hawa menceritakan hal yang telah dilakukan oleh Adam kepada anaknya. Iblis pun berteriak memanggil anaknya, dan abu mayat anaknya yang dibakar tadi berkumpul. Kemudian Hanas pun hidup kembali dan bersimpuh di hadapan ayahnya. Sekali lagi iblis ingin meminta pertolongan kepada Hawa untuk menjaga anaknya. Namun Hawa menolak. Aku tidak mau. Pastilah Adam akan membunuhku nanti, jawab Hawa. Kemudian iblis membujuk dengan berbagai sumpah, sehingga akhirnya Hawa pun sekali lagi menyerah kepada iblis. Iblis pergi dan tidak berapa lama kemudian Adam pulang ke rumah dan didapatinya Hawa bersama anak iblis itu lagi. Allah lah yang mengetahui apa yang akan terjadi sekarang ini. Engkau lebih menuruti kata-kata iblis daripada kata-kataku, kata Adam alaihissalam kepada Siti Hawa. Nabi Adam pun menyembelih dan memasak anak iblis tersebut. Separuh dari tubuh Hanas, anak si iblis, dimakan oleh Adam sendiri, dan sebagian lainnya diberikan kepada Siti Hawa untuk dimakan sampai habis. Tak berapa lama kemudian iblis datang menanyakan anaknya, dan Hawa menceritakan apa yang sedang terjadi. Anakmu dimasak oleh Adam. Separuh tubuhnya aku makan, dan separuhnya lagi dimakan oleh Adam, kata Hawa kepada iblis. Inilah yang selalu aku inginkan, seru iblis kegirangan. Aku ingin menyusup ke dalam tubuh Adam. Kini setelah dadanya menjadi tempat kediamanku, tercapailah sudah keinginanku itu, seru iblis itu sambil bersorak-sorai. Sejak itulah iblis dan anak iblis terus berkembang biak dan dinamai dengan setan hingga sampai saat ini, dan setan dapat dengan mudah memasuki tubuh manusia dengan sangat mudahnya, kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang di dalam kalbu hatinya penuh dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah
tempat sarang iblis pada tubuh manusia di dalam hati. Oleh karena itu, perbanyaklah zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati, agar terhindar dari godaan iblis, setan laknatullah. Dan semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhirat. Sekian, semoga bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.